Ya, pemirsa, menarik ini tentunya menjadi perhatian karena viral beberapa waktu lalu ada peristiwa mobil expander berwarna hitam ini menabrak sebuah showroom mobil mewah dan juga sekaligus mobil mewahnya Porsche 911 GT3 yang juga terbatas kepemilikannya ini. Lalu sebenarnya bagaimana kemudian kedudukan kasus ini, apakah pemilik showroom ataupun pemilik mobil mewah tersebut bisa menuntut ganti rugi? Kita akan membahasnya bersama dengan ada Bang Aristo Pangaribuan, pengajar dari FH Universitas Indonesia. Bang Aristo, apa kabar? Baik, sehat ya, Bang sehat, Aristo. Sehat. Dan juga bergabung secara sambungan Zoom ada AKBP Purnawirawan Budianto, pengamat transportasi dan juga lalu lintas. Selamat malam Pak Budianto. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita ke Bang Aristo dulu. Ya. Bang Aristo, kalau melihat kedudukan hukumnya nih dari si penabrak ya, expander berwarna hitam ini, apakah kemudian selesai ketika dia dikatakan meminum alkohol, mabuk, kemudian menabrak showroom tersebut, kasus ini selesai, atau kemudian bagaimana dengan ganti rugi dari mobil mewah dan showroom ini? Ya, kasusnya pasti nggak akan selesai, karena kan kita lihat yang punya expander ini jadi tersangka ya. Pasal 200 dan pasal 406. Nah, yang menarik ini justru buat saya penggunaan pasal 200. Karena pasal 200 ini ancaman hukumannya nggak main-main loh, 12 tahun. Oke. Ya. Ini tidak biasa ya ini, berarti ya? Ya kurang biasa, kenapa? Karena pasal 200 itu biasanya dipraktekkan atau diaplikasikan kepada orang yang menyerang bangunannya rusak lalu menyerang barang sistematis. Terencana. Kalau ini kan kita bisa berdebat ya, apakah orang minum alkohol itu sudah masuk dalam kategori dengan sengaja? Karena ada kalimat dengan sengaja di situ. Nah, dugaan saya mungkin yang terjadi adalah sekarang ini sudah nabrak, kemudian dia tidak bisa mengganti. Jadi pasal itu dipasang ya, pasal 200 itu dipasang karena bisa menahan di atas 5 tahun. Karena kalau yang pasal 406 ya, itu dia tidak bisa menahan karena ancaman hukumannya hanya 2 tahun. Kalau menahan tuh harus 5 tahun ke atas. Nah, ini yang menarik. Nah, yang kedua, apakah kalau misalnya ada kesepakatan atau ganti rugi itu bisa selesai? Ada posibilitasnya, ada yang namanya restoratif justice. Kalau bisa ganti rugi, karena kan nggak ada korban kan. Ini kan korbannya maksudnya nggak ada korban jiwa atau korban manusia. Yang ada kan ini korban barang. Artinya korban barang ini bisa dihitung materialnya. Nah, kalau itu misalnya kerusakan itu, kerugian itu bisa diganti, ada posibilitas restoratif justice dengan catatan kedua-duanya itu sepakat, kemudian juga polisinya juga mau memfasilitasi, itu bisa. Gitu. Tapi kan rasanya ini kan sekarang sudah sampai ke penahanan, ke penyidikan lanjut. Nah, kalau ini terjadi lanjut, bagaimana ganti ruginya? Nah, ganti ruginya itu nanti kalau ini lanjut sampai ke persidangan ya hitung-hitungan itu nanti saling hitung-hitungan berapa meyakinkan hakim berapa yang mau diganti kerugiannya. Artinya juga tidak selesai hanya dengan tersangka atau driver dari expander hitam ini dikenakan pasal 200 yang tidak biasa tadi, hukumannya cukup berat, tapi masih ada poin ganti rugi yang bisa iya, ada poin ganti rugi. Jadi mungkin nanti dalam dakwaannya ya atau polisi kemudian dakwaannya itu kan ada kerugiannya berapa? Pasti ada perhitungan kerugiannya berapa. Nah, perhitungan kerugiannya ini kan yang dimajukan kepada hakim. Nah, disinilah mereka berdebat kalau misalnya yang pengemudi expandernya bilang oh nggak segitu, gitu loh. Atau misalnya saya nggak punya uang. Nah, kalau dia nggak punya uang, ya pertama akan dicari hartanya. Kalau bisa disita hartanya atau ujung-ujungnya dia mengganti dengan hukuman badan lagi. Iya, jadi ada kalau misalnya dia nggak bisa membayar kan diganti dengan hukuman badannya. Tapi Bang Aristo, pasal 200 ini kemudian dikenakan kepada pemilik mobil expander yang pada saat itu kemudian kalau informasinya sudah mengakui ya dia minum alkohol, kemudian mabuk. Karena kemudian dia menabrak mobil mewah Porsche 911 GT3 yang harganya sampai 9 miliar rupiah, atau juga bisa diterapkan pada kasus-kasus lain. Andai kata misalnya dia kemudian menabrak hal-hal yang nominalnya di bawah tersebut begitu. Enggak, saya rasa. Jadi ada beberapa kalau dilihat misalnya orang mabok, kan kita sering orang mabok nabrak taman itu ya, pot-pot taman. Pernah ada perkara tuh di pot taman di Majestic. Itu enggak, biasanya pasal 406 aja. Atau pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas yang hukumannya itu ya hanya beberapa bulan atau 2 tahun paling maksimal. Atau pasal ALPA. Tapi memang begini, kenapa saya bilang menarik penggunaan pasal 200 ini? Yang pertama, apakah orang yang minum vodka itu ya, kalau nggak salah ya, yang dia dalam keadaan mabuk itu bisa disamakan
dengan orang dia dengan sengaja, bahwa dia tahu dia mabuk tapi dia masih mengendarai. Berarti ini ada unsur dengan sengaja, itu perdebatan yang pertama. Yang kedua, saya pikir karena nilainya besar ini, ya karena ini nilainya besar, maka ada kecenderungan dari penyidik ini pakai pasal 200. Pasal yang luar biasa ini, karena 12 tahun loh hukumannya. Oke, baik. Nah, kita ke Pak Budianto dulu yang dulu juga Gakum, pasti pernah juga menangani hal seperti ini. Pak Budianto, kalau dari dulu pengalaman selama bertugas, pernahkah Pak juga menjumpai peristiwa demikian? Dan apakah juga pasal yang dikenakan penanganannya ini sudah tepatkah? Ya, kadang-kadang masih ada debatable ya. Saat terjadi kejadian tabrakan antara mobil dengan mobil itu disebut kecelakaan lalu lintas. Tapi di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa namanya kecelakaan itu kan peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disangka, yang mengakibatkan kerugian jiwa maupun harta benda. Gitu. Kejadian antara mobil expander dengan pos itu kan kejadian di showroom gitu. Jadi tidak bisa tidak bisa diidentikan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ini. Sehingga nanti mereka bisa dijerat dengan pasal KUHP. Apa yang disampaikan tadi narasumber, saya setuju juga kalau nggak pasal 200 ya, atau mungkin dijuntukan pasal 406 gitu. Tapi penyidik harus mampu juga untuk membuktikan masalah kesengajaan tadi. Saya pernah melakukan suatu penyidikan terhadap masalah ini, unsur masalah pembuktian terhadap masalah kesengajaan. Kesengajaan itu kan dia tahu kalau di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di dalam pasal 106 1044 bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor harus berlaku wajar dan penuh konsentrasi. Dalam arti penuh perhatian, tidak boleh. Sehingga pada saat pengemudi mengemudikan kendaraan bermotor terpengaruh oleh alkohol yang bisa menurunkan suatu kemampuan ya. Walaupun itu menurunkan kemampuan itu. Nah, ini terjadi tabrakan walaupun bukan merupakan suatu kecelakaan lalu lintas, tapi bisa diarahkan ke pasal KUHP. Tapi sekali lagi bahwa penyidik harus mampu untuk membuktikan unsur sengajanya gitu. Jadi saya kira bisa ditelusuri dari mulai dia minum alkohol, kemudian mengemudikan kendaraan bermotor, apa mungkin nanti dia udah diingatkan pada temannya dia masih sengaja mengemudikan kendaraan bermotor. Itu saya kira nanti bisa unsur-unsur yang memenuhi daripada pembuktian daripada kesengajaan tadi kan. Kan pengusahaan kesengajaan kan bisa kesengajaan karena mungkin bisa terjadi, pasti akan terjadi atau dengan maksud. Jadi nanti penyidik harus pandai untuk membuktikan masalah unsur-unsur daripada kesengajaan itu. Sehingga saya setuju untuk sementara kita larikan aja ke pasal 200 KUHP yang tadi ancamannya adalah yang mengakibatkan bahaya barang itu adalah 12 tahun gitu. Oke, baik. Kira-kira nanti bagaimana kemudian ke depan tanggung jawab dari pemilik mobil expander hitam ini, ya Bang Aristo dan juga Pak Budianto, dan kita juga pengen tahu kalau misalnya nanti ternyata case-case-nya tidak sebesar 9 miliar, lalu seperti apa juga penanganannya. Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.